Kepepet mamanya nyamuk, Cak. Halo, shalom, selamat malam, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 7. Ruangan yang sekarang didesain untuk ngobrol santai, lur. Yang mau tabayun silahkan dengan catatan santun dan beradab. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan, yang sedang berjalan ke sini. Nah, terima kasih untuk yang selalu support, tap layar, share live-nya. Sekali lagi salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu, selamat menikmati sisa-sisa akhir pekannya, karena besok sudah Senin lagi. Hari ke-10 besok itu di bulan ke-7 tahun 2023. Cepat sekali bukan waktu berlalu, karena itulah Musa menulis di dalam Amsal, berilah kami hati untuk menghitung hari-hari. Nah, terima kasih teman-temannya. Gaduh-gaduh dari ruangan ke ruangan itu sudah cukup membuat kita bosan. Nah, maka itu ruangan ini dipakai cuma untuk dialog-dialog aja, ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman. Jangan terlalu berat. Thank you teman-teman yang sudah ada di dalam ruangan. Ama Arni Hulu, tetap semangat melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, kamu juga tetap semangat ya. Karena sebenarnya sejatinya mengabarkan Injil itu adalah hak dan kewajiban setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Tapi perhatikan, Injil yang mana yang mau dikabarkan, Yesus yang mana yang mau dikabarkan, jangan yang lain-lain ya. Tetap yang tertulis di dalam Alkitab secara benar. Bejana mulia, shalom, shalom teman-teman, thank you. Thank you user untuk semua supportnya, untuk semua kepeduliannya. Tuhan berkati ya. Bawakan dalam doa ya Kak, istri saya lagi sakit minum, semoga dilancarkan operasi. Sakit minum maksudnya tenggorokan ya? Tenggorokan ya bro, saya nggak tahu tuh maksudnya sakit minum. Mikana Wanes ya, iya dia bidat sekte, sesat, penyesat, ajarannya itu menyesatkan banyak orang teman-teman. Jangan terkecoh dengan penampilan, dengan banyaknya penonton, karena itu cara-cara iblis untuk memikat ya. Perhatikan, terlebih ada video terbarunya yang dibantah, bahkan ditantang oleh Sofia Tul untuk mempertanggungjawabkan. Karena video-video itu sudah sangat merendahkan isi Alkitab, sudah sangat menghujat. Nah, silakan teman-teman Wanes itu mempertanggungjawabkan ajarannya. Jikalau memang mereka tidak mau di hadapan manusia, diundang oleh Pak Bom Bom, oleh Sofia Tul, oleh Ki Ahmad, mereka Bang Erben, mereka-mereka yang memang sudah berapologet bertahun-tahun, J.K. Sembiring, Cipto, tapi mereka menolak, biarlah akhirnya pun pada akhirnya juga mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Sangkanya Tuhan bisa dipermainkan? Tentu tidak. Sangkanya Tuhan membiarkan? Tentu tidak. Jikalau terlihat seolah-olah mereka menang, terlihat seolah-olah mereka banyak yang senang, itu adalah pekerjaan iblis. Karena sejatinya di dunia hanya ada Kristus dan antikristus. Spirit-spirit antikristus yang mereka sebarkan dengan masif dan sengaja ini tentu membuat perpecahan, memang menjadi aib dalam kekristenan, membuat perpecahan, dan juga memang sedikit menyedihkan ya, memprihatinkan. Bisa-bisanya ada orang bertopengkan penginjilan, berjubahkan apologet, namun sebenarnya spiritnya antikristus. Bahkan mereka memanfaatkan banyak orang-orang yang lemah, terpesona dengan cara-cara mereka menyampaikan, sehingga dikuras tanpa disadari, uangnya dikuras melalui pemberian-pemberian koin. Jadi sebenarnya mendukung, tidak disalahkan netizen awam. Bisa jadi mereka memang benar-benar ingin mendukung sebuah pelayanan, tapi ternyata yang didukung itu adalah pelayanan iblis. Ya gak apa-apa, kita doakan saja teman-teman, semoga mereka segera bertobat. Ya ada lagi tadi siapa, Bang Ama, sakit minum itu maksudnya gimana? Bejana mulia, shalom ya. Salam kenal Kalina, ya Rini Rahmi, thank you, salam kenal juga. Martin Paringging, shalom Mak, semangat ya, semangat kamu juga. Shalom Malina, LSM 3, iya LSM iya.
GBT hadir, iya. Bang Arni tadi nggak jawab saya nggak paham sakit minum itu maksudnya apa. Ama Arni Hulu itu bawakan dalam doa, istri saya lagi sakit minum, semoga dilancarkan operasinya. Sakit minum tuh apa sih, nggak harus operasi, jadi biar saya berdoa. Saya nggak ngerti maksudnya. Tapi apapun itulah ya, kalau memang nggak dijawab, kita berdoa saja dulu teman-temannya. Kebetulan kita mau berdoa juga untuk Mbak Uti Watimena, salah satu apologet Indonesia yang sangat mumpuni, di mana beliau ini juga seorang pengajar, seorang dosen, jadi merupakan aset ya bagi tim apologet Indonesia. Bagaimana beliau ini mengajar, juga meluruskan banyaknya tuduhan, termasuk ofensif, mempertanyakan balik tentang keimanan teman-teman di luar kekristenan. Ya kalau memang tidak ada, kita berdoa dulu untuk 2 pokok doa ini teman-teman. Akan coba pimpin kita berdoa bersama-sama ya untuk Arni Hulu, istrinya sakit minum yang juga malah akan melakukan operasi. Yuk mari kita berdoa dulu teman-teman. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk dari pagi, siang, sore hingga malam Kau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk boleh bersama-sama bersekutu walaupun hanya melalui sosial media. Bersyukur untuk teman-teman yang dengan setia mencari kebenaran, walaupun kami ini semuanya serba terbatas dan sederhana, namun Engkau Allah yang baik senantiasa memimpin kami. Juga bersyukur untuk firman yang limpah yang hari ini sudah kami dapatkan dari gereja di mana kami berjemaat masing-masing. Berkati setiap hamba Tuhan kami ya Bapa, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga hamba Tuhan kami yang mendukung pelayanan mereka selama ini. Bapa, sore ini, malam ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, bahkan sedang menjalani operasi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami menyerahkan istrinya Ama Arni Hulu, kiranya Tuhan menopang untuk sakit minum yang saat ini dialami Tuhan. Dan kiranya Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhan, apakah melalui obat-obatan, tenaga medis, atau terapi yang saat ini sedang dilakukan menuju proses operasi. Kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan. Engkau kuduskan Bapa, sehingga setiap proses berjalan dengan baik. Bahkan Engkau menyediakan dana yang dibutuhkan. Bahkan Engkau juga memberkati sanak family yang mendampingi dan menemani hingga pasca operasi selesai berjalan. Terlebih kami menyerahkan Tuhan, istrinya yang akan melakukan operasi. Tuhan berikan kelegaan, penghiburan di dalam hatinya, sehingga tidak ada kegentaran dan ketakutan. Tapi terus ada sukacita yang mengalir, ada damai sejahtera yang mengalir, sehingga setiap masa-masa operasi boleh berjalan dengan tenang, dengan lancar dan baik. Bapa, apapun hasilnya kami percaya itu yang terbaik, karena Engkau bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berikan terus kekuatan, kesabaran untuk suami dan anak-anak, keluarga besar yang mendampingi ya Bapa, dan berikan juga hikmat bijaksana sehingga mereka juga boleh menjaga kesehatan. Bapa, kami juga mengingat saudari kami apologet Indonesia yang cukup baik, yang Kau urapi, Engkau berkati, Ibu Uti Watimena. Kau tahu Tuhan pergumulannya saat ini untuk kansernya yang harus dioperasi, untuk angkat rahim. Kiranya Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya apa yang sudah dilakukannya, sumbangsinya selama ini dalam dunia perapologetan itu tidak pernah sia-sia. Karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya juga Engkau memberikan Mbak Uti kekuatan, kesabaran, hikmat bijaksana dan penguasaan diri ketika harus melewati masa-masa sulit ini. Tuhan pimpinlah keluarga, baik suami dan anak-anak. Tuhan juga berkati dalam melayani dan mendampingi Mbak Uti selama operasi dan pasca operasi. Kami juga menyerahkan setiap biaya yang dibutuhkan. Kami menyerahkan para tim medis, obat-obatan, peralatan, bahkan ruang operasi sekalipun. Tuhan sterilkan, Tuhan kuduskan. Kami menolak semua kuasa kegelapan. Kami menolak semua kuasa-kuasa jahat. Kami mematahkan, menghancurkan penghulu-penghulu udara. Sehingga kedua operasi ini baik istrinya Ami Hulu dan juga Mbak Uti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di luar sana ketika ada saudara kami, keluarga kami, kenalan kami, teman kami yang melakukan atau menjalani hal yang sama yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, Tuhan juga melawat mereka. Tuhan juga memimpin setiap perjalanannya operasi sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga.
Kami mengembalikan segala puji hormat syukur hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, tetap semangat. Semangat saja bahwa segala sesuatu memang diizinkan terjadi. Nah teman-teman, kembali kepada penyesat-penyesat tadi yang teman-teman sudah tanyakan, itu memang dia akan terus bergerak maju. Karena memang motivasi mereka itu kan hanya untuk merusak kekristenan dari dalam. Teman-teman tetap diingatkan bahwa dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-27 itu tidak akan ada henti-hentinya. Bagaimana teman-teman ingin bertanya, ingin mencari tahu, silahkan. Yang jelas bidat Yohanes ini memang sudah kelewatan menghina Alkitab dengan isinya, menghina para kanon yang mengkanonisasi Alkitab itu. Padahal sejatinya hari ini mereka menikmati bahkan mencari keuntungan dari menjual apa yang ada di dalam isi Alkitab. Mengambil beberapa ayat, bahkan Yesus itu sendiri mereka bikin Yesus yang baru. Dengan tenang mereka mengatakan ada 3 Yesus, Yesus Bapa, Yesus Anak, dan Yesus Roh Kudus. Semuanya itu Yesus. Jadi penyesatan-penyesatan ini teman-teman yang bertentangan dari apa yang selama ini teman-teman dengar, entah dari gereja, entah dari orang tua, entah dari persekutuan, itulah yang sedang masif dilakukan oleh bidat Yohanes ini secara bergerombol bersama-sama atau perorangan dari ruangan ke ruangan. Perhatikan, iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun, dia berkata, "Sembahlah aku, ya, karena semua kekuasaan dalam kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu." Dari situ teman-teman perhatikan bahwa iblis memiliki kuasa untuk memberi seolah-olah menang, seolah-olah diberkati, seolah-olah benar, tetapi sebenarnya itu adalah bapa segala dusta. Jadi ketika kamu memiliki mungkin penonton yang banyak, viewer yang banyak, koin yang banyak, lalu penonton merasa seolah-olah itulah yang benar. Tetapi perhatikan, di dalam Yohanes dikatakan memang antikristus itu muncul dari dalam kekristenan. Tapi coba teman perhatikan apa yang disampaikan. Itu jauh berbanding terbalik dengan apa yang Alkitab sampaikan kepada dunia, kepada kita semua. Itu berbanding terbalik dengan apa yang gembalamu, pendetamu, gerejamu sampaikan. Atau bahkan mungkin itu berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang orang tuamu pernah sampaikan kepada kamu dari kecil turun-temurun. Nah inilah pekerjaan iblis di akhir zaman. Jadi makin kesini kita makin melihat bagaimana kita itu benar-benar harus bertempur menghadapi akhir zaman ini. Ketika kita harus mengerjakan amanat agung, maka iblis pun tidak akan tinggal diam. Ketika iblis itu membawa sepertiga malaikat, tentu sesudah itu dia juga ingin sebanyak mungkin manusia itu boleh dibawa bersama-sama binasa. Bagaimana Alkitab menyikapi tentang bidat? Bagaimana Alkitab mengatakan tentang antikristus? Bagaimana Alkitab menulis atau menubuatkan tentang nabi palsu, guru-guru palsu? Itu sangat jelas. Teman-teman, kita sama-sama baca Lukas aja. Ini kalimat Yesus Kristus langsung yang diberikan kepada kita. Lukas 17. Nah, Lukas 17 ayat 1-2. Nah, ini ketika macam-macam nasihat yang Yesus sendiri langsung mengatakannya. Perikopnya jelas teman-teman, beberapa nasihat. Jadi kita sebenarnya tidak perlu ribut, tidak perlu diskusi, tidak perlu berdebat. Kalau Yohanes itu datang bertanya, ingin belajar dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, kita jawab dengan sukacita. Karena sejatinya jiwa mereka yang berjalan pada kebinasaan itu kita kasihani. Yang kita benci, yang kita tentang, yang saat ini kita redam dan kita perangi, itu adalah penyesatan-penyesatan, pengajaran-pengajaran, ucapan-ucapan mereka yang seolah-olah memberitakan Injil, namun sejatinya mereka menghinakan Allah Tritunggal, menghinakan Yesus Kristus itu sendiri, ya. Ketika mereka dengan enteng berkata, kami memuliakan Yesus, itu omong kosong teman-teman. Karena coba perhatikan baik-baik. Spirit yang mereka tularkan itu adalah spirit antikristus atau penyimpangan-penyimpangan. Lukas pasal 17 itu bercerita tentang beberapa nasihat. Perikopnya ayat 1 sampai ayat 5 teman-teman bisa baca. Tapi mak bacakan yang ayat 1 dan 2 saja, perhatikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi teman-teman yang lemah itu dalam arti lemah iman teman-temannya,
mungkin kurang membaca Alkitab, mungkin kurang mendapatkan pengajaran, mungkin kurang dengar-dengaran akan firman Tuhan sehingga memiliki lemah rohani atau bayi rohani ya, baby Bible itu. Nah, inilah yang menjadi sasaran iblis untuk diserongkan, untuk disesatkan. Perhatikan teman-teman ya. Yesus berkata dengan tegas di situ, tidak mungkin tidak. Penyesatan itu pasti ada, dan itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak dari rasul-rasul. Oke ya. Bahkan sejak bangsa Israel pun sudah ada Allah-Allah palsu, penyembahan-penyembahan berhala. Nah, seperti itu. Dewa-dewa Baal ya, ingat Nabi Elia bagaimana dia membunuh ratusan dewa Baal. Seperti itu. Jadi itu memang sudah ada, teman-teman. Jadi penyesatan tidak bisa tidak, kata Yesus Kristus, dia pasti ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Karena lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehernya, kemudian dilemparkan ke laut supaya dia tenggelam, mati, dimakan ikan. Demikian keras Yesus menentang, bukan hanya membenci tapi menentang supaya penyesat-penyesat ini memang harus binasa, karena menyesatkan banyak orang yang tidak mengerti, yang ingin mencari kebenaran, atau bahkan yang sedang berjalan dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Perhatikan kamu wanes ya, para wanes, para bidat yang menyesatkan. Tidakkah kamu merasa gentar dan takut ketika Yesus sendiri yang berkata bahwa sebaik-baiknya kamu itu lebih baik metong, mati ya, ditenggelamkan ke laut, dimakan oleh ikan. Itu bukan Maklina yang mengatakan, Alkitab mencatat dan Yesus yang berkata langsung sebagai sebuah nasihat. Kenapa harus seperti itu, sekeras itu? Karena memang sejatinya bidat wanes ini bukan Kristen, teman-teman. Di dunia hanya ada Kristus dan antikristus. Sedangkan bidat wanes ini memiliki spirit antikristus yang kuat. Mereka memperkatakan bahwa Allah itu punya kelamin. Mereka sangat merendahkan, menghinakan Allah Bapa, ya, menghinakan Allah Putra, yaitu Roh Yesus Kristus, dan mereka juga menghinakan Allah Roh Kudus. Tapi mereka berdalih memasyurkan, memuliakan nama Yesus. Perhatikan, mereka mengatakan Allah itu punya kelamin, saking hinanya. Luar biasa bukan cara mereka? Bahkan mereka mengatakan Bapa itu sudah mati, tidak ada lagi. Tuhan itu bisa mati. Ketika Yesus itu disalibkan di atas kayu salib, maka itu Bapa beserta Roh Kudus itu sudah mati semuanya. Lalu bangkit lagi bersama-sama, lalu turun lagi menjadi Yesus dalam bentuk roh. Segala yang diucapkan wanes ini sungguh menghinakan isi Alkitab, penghujatan yang tiada habisnya. Kita berdoa semoga ada pengampunan Tuhan agar mereka itu tidak binasa, karena penghujatan terhadap Roh Kudus itu tidak ada bisa diampuni. Demikian teman-teman ya, luar biasa sekali. Nah, silakan ya, itu sudah disampaikan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan, Mak? Ya, ada dari 2 Korintus 11 ayat 4 mengatakan, sebab kamu sabar saja ketika ada orang atau antikristus ya, atau guru palsu yang memberitakan tentang Yesus yang lain. Ya, sebab kamu sabar saja jika ada yang memberikan kepadamu roh yang lain. Jika ada yang menceritakan kepadamu tentang Injil yang lain, sabar saja. Sabar itu apa? Sabar itu tidak identik dengan kompromi, teman-teman. Lalu kita berkata, oh ya udah nggak apa-apa, cincailah, bolehlah, sama-sama, yang penting Kristen, yang penting Yesus. No, sabar tidak seperti itu. Sabar juga tidak identik dengan toleransi. Ya udah biarkan aja, yang penting dia tidak mengganggu saya. Juga tidak bisa seperti itu. Jikalau anakmu, saudaramu yang masuk ke dalam ruangan bidat penyesat, lalu mereka terhilang dan ikut binasa, siapa yang bertanggung jawab akibat toleransimu? Lalu sabar itu juga tidak identik dengan pembiaran. Ya, perhatikan. Sabar itu adalah kita tidak membalas kejahatan mereka yang menyesatkan lalu kita ikut-ikutan menyesatkan. Tidak perlu, teman-teman. Kita tetap berdiri teguh atas kebenaran firman. Sabar itu kita tetap mendoakan supaya jiwa mereka yang sedang berjalan pada kebinasaan ini mendapat belas kasihan Tuhan untuk boleh bertobat. Tetapi pengajarannya sekali lagi kita harus bertempur memeranginya. Lalu sabar itu memang kita juga tidak mengikuti jejak mereka. Nah, demikian teman-teman. Jadi Paulus mengingatkan kita untuk sabar, tidak membalas, berdoa bagi mereka, dan tidak kompromi dengan segala apa yang mereka lakukan, sehingga banyak orang, ada beberapa orang, kalaupun tidak mau disebut banyak, minimal ada beberapa orang yang bisa kita selamatkan, kita sadarkan, dan kita menangkan. Itu sabar. Tapi di Titus dikatakan lagi, teman-teman ya, di Titus pasal 3 ayat 10 dan 11 itu jelas ya, sudah Mak tulis tadi di sini, ketika teman-teman masuk bisa dibaca. Seorang bidat, nah jadi kata-kata bidat itu yang melabeli bukan Mak
Bukan. Bukan Sofiatul, bukan Jeki Sembiring, bukan Joseph, bukan. Yang melebeli itu adalah Alkitab sendiri. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, jauhilah dia. Karena sungguh-sungguh mereka itu adalah sesat. Nah, jadi itu Alkitab, teman-teman. Teman-teman tidak disuruh oleh Alkitab untuk hidup berdamai, berdampingan, toleransi dengan bidat. Tidak, justru kita disuruh menjauhi. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar sesat. Sebab pergaulan yang buruk, teman-teman, bisa merubah kebiasaan yang baik. Kebiasaanmu membaca kebenaran firman yang sejati itu akan menjadi buruk, menjadi berubah. Karena oneness itu sebenarnya tidak sepenuhnya mendukung teman-teman itu membaca Alkitab. Jikalau teman-teman sungguh-sungguh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka Allah Tritunggal Maha Mulia itu jelas-jelas termaktub begitu kental, tidak pernah geser sedikit pun dan tidak pernah hilang, tidak bersifat muncul tenggelam, tapi dia konstan stabil dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi bidat oneness mulai menenggelamkan itu semua, sehingga pergaulanmu yang buruk itu bisa merusak kebiasaanmu membaca Alkitab, merusak juga kebiasaanmu pergi beribadah atau bersekutu. Karena bidat oneness itu betah 24 jam setiap hari di sosial media. Mereka tidak mengenal gereja, mereka tidak berjemaat. Yang ada mereka menjadi penipu, menyusup masuk dalam jemaat-jemaat seolah-olah mereka bagian, tetapi tidak. Namun perhatikan, apakah mereka mengikuti penggembalaan? Apakah mereka mengambil pelayanan dalam gereja? Apakah mereka terdaftar dibaptis secara resmi, atestasi atau CD? Tentu tidak, karena sejatinya mereka berasal dari iblis. Jadi mereka ada di tengah-tengah situ hanya untuk memaparkan penyesatan mereka kepada jemaat-jemaat yang lain. Bahkan untuk mencari keuntungan, mereka sengaja membuat video seolah bagian dari situ. Termasuk yang menjual kerudung, seolah-olah berkerudung mengaku ortodok tapi menghinakan ortodok, mengaku koptik tapi menghinakan koptik, mengaku katolik tapi tidak pernah berdoa dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, demikian perbuatan-perbuatan oneness ya teman-teman. Bahkan mereka mulai melarang, menganjurkan kita tidak usah repot-repot membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baptis saja dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Terserah, pokoknya Yesus. Lalu yang membaptis tidak perlu harus pendeta. Siapapun bisa membaptis. Lalu tidak perlu harus bertemu muka. Membaptis lewat online pun bisa tanpa mediasi air, tanpa media air. Memang betul-betul satu penyesatan yang dilakukan terang-terangan secara masif dan terus-terusan, teman-teman. Karena itu waspadalah. Ini membuktikan memang akhir zaman sudah tidak bisa kita hindari lagi. Bertekunlah di dalam doa, berjaga-jagalah, mawas diri ya teman-teman. Sering-seringlah kamu bergereja, ada kegiatan di gerejamu, persekutuan wanita, persekutuan pemuda, pemudi, persekutuan remaja, persekutuan bapak-bapak, pergi cari ikutin ibadah raya, ibadah rumah tangga, pergi teman-teman. Semakin sering bersekutu dengan gerejamu, terikat dengan penggembalaan yang ada di sana oleh pendetamu, kamu semakin terhindar dari bidat oneness. Ya, jadi ketika kamu masuk sosial media pun mendengarkan mereka, kamu sudah tahu bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah penyimpangan, berasal dari pemikiran dan hati mereka yang jahat, yang hanya mau mencari keuntungan, ya, sesuai dengan yang ditulis 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini hanya menceritakan sesuatu yang menyimpang lalu menghujat untuk mencari keuntungan. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi kita memang harus waspada, luar biasa ya perperangan kita. Ya memang parah, semakin parah teman-teman ya. Termasuk bersahadat. Sahadatnya itu sahadat yang menyimpang teman-teman. Tidak boleh memaksa orang dengan secara seperti itu. Itu sebuah penyimpangan. Dari awal kami tidak setuju, tapi karena itu ruangan dia, maka dia memaksakan kehendaknya. Ya kita masih mentoleransi ya. Hingga pada satu titik Roh Kudus itu bekerja dengan keras, tegas, dan jelas kepada setiap kami. Bukan hanya emak. Teman-teman bisa perhatikan. Yang keluar dari ruangan itu bukan hanya Mak Lina Wijaya. Ya, senior apologet sebelum saya itu sudah banyak yang menarik diri, tidak sudi lagi ya support, membantu, bahkan untuk kontak-kontak pun sudah tidak mau. Orang ini menjadi tersendiri ya. Kalau dia merasa banyak teman, itu hanya teman-teman yang tidak dikenalnya di sosial media. Apakah dia melayani kalian waktu DM, waktu chat pribadi? Belum tentu. Karena orang ini tersendiri, dia tidak mau ditemui di dunia nyata. Sebab apa? Sebab memang kejahatannya, kesesatannya itu tidak mau terbongkar. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi memang sudah banyak yang sudah tidak ingin. Teman-teman gunakan saja Titus pasal 3 ayat 10 dan 11. Kalau teman-teman tak ketahui itu adalah bidat oneness, lebih baik tinggalkan. Jangan beri ruang telingamu, hatimu
untuk iblis. Ya, perhatikan. Iman bertumbuh dari pendengaran, tapi pendengaran akan firman Tuhan yang benar, bukan firman iblis. Lalu hatimu pun akan terusik karena bertentangan dengan pendetamu, dengan orang tuamu, dan dengan Alkitabmu, dengan pengajaran yang kamu terima. Itulah pekerjaan-pekerjaan iblis, datang hanya untuk mencuri dan merusak. Karena itu waspadalah teman-teman. Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah, berdoalah ya teman-teman. Nah, Shalom Malina, iya thank you teman-teman ya. Memang tidak bisa dipungkiri Antikristus ini memang harus ada sesuai dengan nubuatan Alkitab. Jadi jika teman-teman bidat Wanes ini tidak muncul, maka besar kemungkinan Alkitab kita itu gagal. Sebab Antikristus tidak muncul. Nah, Antikristus memang perlu muncul teman-teman. Supaya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih itu juga bisa terbukti. Supaya ketika lalang dan gandum tumbuh bersamaan itu juga bisa dibedakan. Kenapa? Karena itulah yang sudah dicatat di dalam kebenaran firman. Maka don't worry, be happy. Tinggal teman-teman itu punya hati yang jujur di hadapan Tuhan, punya hikmat, minta hikmat dan bijaksana sehingga bisa jeli menilai. Ketika ini pembicaranya sudah menghujat bapak-bapak gereja, mengatakan Alkitab begini begitu, sudah dirubah dan segala macam, itu adalah pekerjaan iblis. Ya, memang mereka akan bertameng seolah-olah mengabarkan Yesus, tapi itu bukan Yesus yang sejati. Itu banyak teman-teman tentang nabi palsu, guru palsu, antikristus, tentang bidat itu banyak sekali dicatat dalam Alkitab. Kenapa? Karena memang itu membahayakan iman teman-teman. Karena memang itu satu kekejian bagi Allah. Karena itulah banyak ditulis supaya kita tidak terkecoh. Nah, demikian teman-temannya. Kita berdoa saja. Kita berdoa. Iya betul, Babon sama. Itu pun sama. Iya, mereka membenci sejarah gereja, mereka lupa kalau Alkitab itu bisa bertahan, bisa ada, bisa nyaman kamu baca sekarang, itu semua adalah upaya dari sejarah, dari pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam sejarah. Siapakah pahlawan iman? Para rasul, memiliki murid, bapak-bapak gereja, orang kudus, kaum martir, sampai ke zaman teolog, para teolog-teolog dunia. Itu semua adalah orang-orang yang dipilih, yang diurapi oleh Kristus dengan rohnya. Sehingga mereka boleh menemukan banyak catatan tulisan, dikanonisasi. Mereka nggak ada listrik, nggak ada penerangan, mereka nggak ada internet. Bahkan alat tulis pun mereka terbatas. Tapi kenapa mereka bisa melakukan itu semua? Tentu karena mereka benar-benar dipilih oleh Kristus, oleh Roh Kudus, diurapi, diilhami. Mereka memiliki kejeniusan, kecerdasan, kepintaran, daya pikir yang melampaui kita sekarang. Ya, mereka benar-benar mempertaruhkan waktu, mendedikasikan pikiran mereka, tenaga mereka, bahkan jiwa dan raga mereka pun mereka pertaruhkan demi kekristenan. Hingga hari ini bisa kamu nikmati, bisa dicuri, dijual oleh bidat Wanes, dan mereka menyingkirkan itu semua, mereka melupakan itu semua. Jadi kalau kamu tahunya tentang sejarah gereja, maka mereka akan ngamuk-ngamuk. Kenapa? Ya karena memang itu yang ingin mereka tanamkan kepada kita, untuk kita itu benar-benar melupakan pahlawan-pahlawan iman. Apakah itu baik? Apakah itu berasal dari Allah yang Maha Kudus? Tentu tidak. Itu berasal dari iblis. Makanya mereka memiliki spirit antikristus. Bukan hanya bapak-bapak gereja, sejarah ya, banyak yang dihinakan oleh mereka. Thank you Makassar, Tuhan berkati. Semangat Bang Rustam hadir. Ini salah satu yang minta dilaporkan ke Bareskrim. Luar biasa. Apa lagu kesukaan. Terima kasih teman-teman ya. Malukung bulung juga Malukung, iya. Kalau kamu bilangnya Malukung bulung, kalau mak Mikanul, Malikul, Bilul, Benul, Rutul, banyak cemplul. Jadi karena memang semua itu sama dengan teman-teman yang di sebelah sana, pasukan Bahlul. Nah, tapi enggak apa-apa ya teman-teman ya. Itulah nasib ya. Nasib orang ketika dia nasib orang lagi. Free will ketika orang menggunakan pilihannya mau menjadi pengikut Kristus sejati atau menjadi antikristus. Nah, itu juga. Aku juga ketua majelis, salam dari Lampung. Thank you Lampung, Tuhan berkati Lampung dan sekitar ya. Terima kasih teman-teman.
Ya. Silakan teman-teman Islam kenakan adab supaya kamu juga bisa dakwah dan syiar, supaya orang tahu bagaimana agamamu, junjunganmu yang selalu berteriak-teriak rahmatan lil alamin itu mencerminkan adabnya. Silakan next saja. Yang mau request silahkan saja. Yang tidak berkenan ya mohon maaf ya, ini moderator saya tidak ada. Kalau moderator saya ada, wow ini sudah blokir nih semuanya nih. Alkitab itu salah satu tradisi gereja yang dikanon untuk menyikapi aduh teman-teman, monggo silahkan Bang Rustam, tumben lama-lama di bawah. Ini teman-teman Islam mulai menunjukkan adabnya ya, tapi nggak apa-apa sekarang teman-teman yang di luar. Jadi bidat Wanes ini berusaha mencari CS. Jadi ibaratnya apa ya, apa istilah pepatahnya, ntar dulu, gayung bersambut itu istilahnya. Gayung bersambut tuh gimana sih ya, ntar mak jabarkan. Betul, kekristenan itu bukan agama yang didirikan oleh Yesus Kristus ya. Kekristenan itu, kata-kata Kristen itu jauh ada memang, betul. Sebelum, boleh tak tanya Bu? Boleh. Selamat malam. Iya selamat malam. Jangan naik umat Islam. Kalau kalah, tidak ada kalah menang, yang penting adabnya. Kenapa? Karena kalau busuk dan mengganggu, mudarat, ya mending turun saja. Jangan menjadi mudarat di mana-mana. Jangan menjadikan ruangan-ruangan orang itu ladang dosa jariahmu. Mencari pahala itu tidak mudah. Jadi kamu harus waras dan sadar. Kalau kamu mau tabayun dengan cara-cara yang santun dan beradab. Jadi tidak ada istilah kalah menang. Kami tidak penting dengan agama, ya. Agama itu tidak ada di seluruh dunia pun tidak menjadi persoalan. Karena yang saya sampaikan di sini jauh melampaui daripada agama. Agama itu hanya bentukan buatan manusia berdosa yang terbatas dan hina. Untuk cara-caranya mencari Allah, mencapai Allah atau menghadirkan Allah adalah segala sesuatu yang melampaui tentang agama atau moral. Keselamatan itu tidak pernah bisa kamu jumpai, teman-teman. Jungkir balik kamu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus dan benar, itu nggak bakal ketemu. Karena jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat lain. Jadi yang saya sampaikan di sini jauh lebih daripada agama. Agama mah itu level rendah karena itu hanya buatan manusia. Tapi yang lebih daripada itu yaitu keselamatan. Keselamatan itu jaminan mulia yang hanya bisa diberikan oleh Sang Pemilik hidup, Sang Penghulu hidup, Sang Pemilik surga, Sang Penguasa surga, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, selamat malam Nafiri, selamat malam Bang Rustam. Salam Bu Lina. Tuhan Yesus berkati. Iya tadi di grup di roomnya, di komalnya Joseph tiba-tiba mati. Iya, tiba-tiba mati. Itulah saya capek. Terus dia buka lagi tapi nggak bisa naikin orang, device-nya nggak memadai. Ya udahlah, makanya Mak buka ruangan sendiri. Tadinya pas Mak lagi yang jelasin tuh teman-teman Islam di sana, tau-tau ngeblack. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Begini, Bu Lina, saya nih tadi mau tanyakan bukan tanya ya, mau kita diskusi ya. Kan Bro Joseph itu bilang Yesus Tuhan, kan begitu. Nah, terkait dengan Yesus adalah Bapa, kita sepakat bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu ditulis karena bimbingan Roh Kudus. Yes. Gitu ya. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan Yesus itu Bapa, kan salah satu dosa atau apa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Katakanlah Petrus itu dia menyangkal Tuhan, kan begitu. Tapi itu bisa diampuni, menyangkal Tuhan itu diampuni. Karena sampai sekarang juga Petrus sudah mati martir. Nah, yang saya mau pertanyakan, ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, itu sama saja sudah menghujat Roh Kudus. Begitu. Apakah itu mereka? Makanya dengan nes ini, paling tidak kita mengatakan dia bahwa dia sudah menghujat Roh Kudus lah. Karena apa? Karena dia memelintir-melintir firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab.
Begitu Bu Lina. Bagaimana? Betul. Makasih. Ya, itu setuju Bang Nafiri. Bukan hanya melintir, mereka bahkan ada yang meniadakan untuk diganti dengan apa yang mereka inginkan. Termasuk ketika mereka menggaungkan bahwa Allah itu memiliki kelamin. Bagaimana mungkin mereka menghina Allah itu, menghina Sang Bapa itu dengan mengatakan berkelamin. Nah, luar biasa teman-teman apa yang dilakukan. Mereka tidak bedanya dengan teman-teman Uclim. Jadi pekerjaan Wanes itu adalah meniadakan Allah Bapa dan Roh Kudus. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan Uclim itu adalah menyerang keilahian Yesus Kristus. Nah, jadi karena itulah mereka merasa sangat cocok untuk menyerang kekristenan dari dalam dan dari luar. Tapi memang itu harus terjadi teman-teman sesuai dengan nubuatan dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya Alkitab itu memang ya dan amin tergenapi. Karena itu kita benar-benar harus bertempur. Karena itu juga Paulus mengingatkan, kerjakan keselamatanmu secara sungguh-sungguh. Dan karena itu juga Paulus terkenal dengan kata-katanya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita memang sungguh-sungguh di dalam Kristus, nothing tulus bagi kita. Apakah kita hidup untuk terus memberitakan Kristus, ataukah kita memang harus selesai, dan itu menjadi satu keuntungan karena kita bisa segera bergabung dengan Bapak Abraham. Demikian teman-teman. Bang Rustam, halo, ada yang mau disampaikan nggak? Lagi monitor aja dulu. Standby. Silakan teman-teman yang ingin tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, naik saja bertanya, benar nggak sih Yesus Kristus itu Tuhan? Kenapa disebut Tuhan? Sejak kapan dia Tuhan? Mana dalilnya bahwa dia mengaku diri Tuhan? Dan bla 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 bla. Itu pertanyaan-pertanyaan sejak zaman Pontius Pilatus berseliweran. Jadi kami sangat hafal. Monggo silakan naik saja tanya. Walaupun setiap hari yang ditanya itu lagi, yang dijawab itu lagi, tapi bagi kami itulah pekerjaan Tuhan. Ya, Bang Nafiri ya, jangan lelah ya. Maju terus. Iya, Maju jangan terus. lelah. Sembari kita membasmi bidat, sembari kita menentang pengajaran Wanes yang sesat, sembari itu kita tetap memberitakan Injil, bahwa memang keselamatan tidak bisa tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dari mana dalilnya? Bagaimana caranya? Kok begitu pede? Sangat yakin banget. Bukankah Allah itu sama? Satu saja. Bla 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 bla. Naiklah bertanya. Anda bertanya, kami menjawab. Anda Sedih segan, saya, Anda Bu sopan, Lina. kami segan. Sedih saya dengarnya karena mereka memutarbalikkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, di mana firman Tuhan itu kan apa Injil keselamatan itu memang ditulis oleh rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus itu. Tapi ketika ada orang yang memutarbalikkan firman Tuhan itu saya sedih sekali. Karena apa? Yang dikatakan bahwa dosa yang tidak diampuni itu adalah yang menghujat Roh Kudus. Saya menganggap bahwa itu mereka memutarbalikkan firman Tuhan sudah menghujat. Contoh kecil yaitu Yesus adalah Bapa, kan begitu. Jadi sementara ya, silakan Bu Lina, silakan. Sementara apa? Gimana? Ya, sementara Bapa, Putra dan Roh Kudus kita dibaptis, kemudian kita berdoa kepada Bapa Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa kami, sia-sia jadinya ketika mereka berbicara yang di luar konteks firman Tuhan. Yesus Kristus di bumi ini, di dunia ini dia berdoa mengajarkan Bapa kami yang di surga. Lalu kalau Yesus adalah Bapa, apakah Yesus kami yang di surga? Kan sedih dengarnya. Begitu Bu Lina. Itulah banyak kok ayat yang bertentangan kalau mereka kita ngikutin si Wanes ini ya, karena memang tujuan mereka kan untuk memporak-porandakan isi Alkitab. Tujuannya kan memang ingin mengkacau balaukan kekristenan. Tujuannya juga mengadu domba dan menghasut sehingga setiap kita ini saling bertentangan. Itu adalah pekerjaan iblis, teman-teman. Nah, karena iblis sendiri percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi seperti itulah. Tidak ada satupun bidat yang tidak mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di balik itu mereka merendahkan atau menghinakan isi yang jauh lebih penting di dalam Alkitab. Nah, demikian teman-teman. Jadi banyak sih yang bingung, Wanes itu apa sih, Mak? Wanes itu apa sih, Mak? Karena selalu dikatakan, kami memasyurkan nama Yesus, kami memuliakan nama Yesus. Hanya iblis katanya yang tidak suka Yesus dimasyurkan. Padahal Alkitab mencatat yang mereka beritakan itu adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang sebenarnya. Ya contoh lah kayak si Nandar itu tiap hari buka ruangan bahkan pakai nama evangelis Yonatan Nandar.
Tapi tiap hari dia menceritakan tentang Yesus, Yesus yang bagaimana? Ya toh? Nah, seperti itulah bidat Yohanes sama. Porsi dan nilainya sama menceritakan tentang Yesus, tapi entah Yesus yang mana. Tentu Yesus yang berasal dari iblis ya, teman-teman ya. Ini ada Nanda nanya saya ini, Bu Lina, dia bilang Bang Nafiri kenapa di room Bang Yosef itu ke Bennett atau di report dia, Nanda. Jadi tadi mati ya live-nya ya? Live-nya mati, Nafiri? Iya, langsung turun dia, langsung live berakhir. 2 kali berarti ya? 2 kali iya, ya? kenapa sih begitu? Ya. Selama kita tidak menghujat kan nggak ada masalah. Nggak apa-apa, dia memang anaknya, makanya ada dua akun kan, kita harus bantu follow akun yang kedua teman-teman ya. Yosef itu calon Romo teman-teman, jadi dia sangat menghormati, sangat mendukungkan Allah Tritunggal. Karena itu kalau ada bidat Yohanes, dia tuh rasanya gimana? Di samping itu dia kan mantan radikal, dia dari Islam teman-teman, luar biasa anak muda ini ya. Amin. Jadi dia memang keras kepada dirinya, disiplin kepada dirinya untuk belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman, sehingga hidupnya itu dimenangkan, dan dia juga memiliki satu misi, satu visi yang jelas bahwa memang kemenangan, kebenaran, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Demikian dia mempersiapkan diri untuk boleh dipakai memenangkan banyak jiwa termasuk keluarganya. Kita dukung dia, kita doakan dia. Amin. Kita senang kok ada mereka datang naik ke atas bertanya, berarti kan mereka ingin kebenaran, mau mengetahui kebenaran. Senang kita mereka bertanya. Begitu mereka yang di RT 6, senang kita. Artinya bahwa betul-betul mereka mencari kebenaran firman Tuhan itu. Begitu Bu Lina. Buti, selamat malam. Shalom. Shalom, malam. Michael juga shalom. Gimana Mbak Uti? Baru pulang dari udah di rumah nih. Kemarin hari Kamis pagi jam 6 pagi dioperasi, diangkat rahim saya. Padahal saya tuh baru besok rencana mau besok loh Mbak Uti, karena saya pikir Senin, tapi saya lupa harusnya Senin kemarin. Cuman berdoa berharap semoga Senin besok masih bisa. Tadi saya udah ngomong sama teman-teman, bahkan ngajak itu Mbak Yuni itu, bidadari cantik Mbak Yuni, ayo besok Mbak Uti yuk gitu. Udah pulang nih jadinya? Iya, baru pulang. Udah pulang, tapi dokternya yang bilang, yang angkat saya itu kan ada berapa dokter. Dia bilang itu rahim saya itu masih stadium awal kayaknya, karena belum ada kelihatan dia keluar. Masih stadium awal, masih dini. Saya dengar itu ya, puji Tuhan lah. Kan repot ya kalau udah stadium yang banyak-banyak itu repot. Tapi nanti lihat hasilnya lah, dia bilang lihat hasil dari patologinya. Ya, semoga tidak banyak meleset ya perkiraan dokter dengan hasil patologi ya, supaya hanya stadium awal. Karena saya nanya kalau stadium awal itu ya udah operasi ya selesai katanya gitu, karena kan belum kemana-mana gitu. Amin. Ya berharaplah ya yang terbaik ya. Amin. Tenang saja. Gila ya Bu, sakitnya luar biasa ya Bu, buset dah saya bilang, buset dah. Kalau nggak pakai obat itu penghilang rasa sakit, nggak hidup kali saya, nyerinya dahsyat. Ini masih belum berani, belum kuat berdiri, takut sakit. Nggak usah banyak gerak dulu, Bukti. Iya. Nggak usah banyak gerak dulu sebenarnya. Santai aja, termasuk mengeluarkan air alkali itu Ibu apa Mbak Lina, air alkali itu ada dijual bebas juga ya, itu ya, apa sih mereknya? Ambil aja gratis di rumah saya kalau mau. Saya punya mesinnya. Oh iya, nanti saya minta-minta ya. Nanti anak saya ambil ya. Kan kita nggak jauh. Iya. Kalau soalnya kan saya cuman biasanya beli isi ulangnya. Isi ulang kan nggak mahal tuh, cuma 6.000. Lalu saya masukkan ke dalam mesin Kangen Water. Air olahannya itulah yang diminum setiap hari oleh saya. Kalau memang Mbak Uti mau, misalnya punya galonnya atau apa, suruh aja anak-anak bawa sini, bikin di mesin saya, tinggal bawa pulang. Mau segalon, mau 2 galon. Itu oke. Nanti anak saya yang bawa galonnya nanti dibikin di situ, bawa pulang ya. Boleh, silakan Mbak Uti. Saya bebas mah.
Soalnya soalnya dulu waktu di akidah lama juga diajarkan sebaik-baiknya sodakoh itu adalah air seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu dia. Nah, jadi memang sebaik-baiknya berbagi itu kalau di dalam kekristenan nomor satu doa. Nah, oke lah Dulu plus apa? air. Cancer apa? Mbak Lina? Apa? Lina? Apa? Cancer apa dulu? Dulu apa? Cancer Saya apa? dulu paru. Saya kan Paru ya? saya perokok pasif karena suami saya perokok aktif. Udah gitu suami saya rokoknya itu kretek di Samsu itu loh, itu kan berat tuh. Nah, jadi dia bukan rokok putih, itu rokok kretek memang benar-benar di Samsu. Nah, dia perokok aktif, saya perokok pasif, saya sering temanin dia, apalagi kalau udah kerja malam, dinas malam, lembur dulu. Nah, suka temenin tuh. Jadi mau nggak mau ngeflek, banyak flek paru-parunya. Terus produksi lendirnya berlebihan gitu. Nah, itu saya ada kelemahan nggak pinter mengeluarkan lendir, makanya saya tiap pagi dulu pakai nebu, cairkan lendir itu supaya bisa keluar. Nah, itu. Tapi puji Tuhan. Stadium berapa katanya? Gimana? Stadium berapa? Udah lewat, biarin aja lah, nggak usah. Udah bersyukur. Itu dari 2017 sampai 19 saya itu berjibaku. Pulang balik waktu itu masih Pontianak, bolak balik Pontianak Jakarta, Pontianak Jakarta, nggak usah ngomong lagi biaya dokternya, nggak usah ngomong lagi pesawatnya dan segala macam. Tapi itulah namanya kita selama masih hidup mau ikhtiar sehat ya seperti itu, nggak apa-apa. Iya. Nah, kita nggak nawar-nawarin produk atau apa, tapi memang saya memutuskan untuk memakai mesin Kangen Water itu karena memang saya orangnya termasuk pelit dalam arti itu untuk sesuatu yang harganya besar itu benar-benar harus survei dulu. Survei itu artinya benarkah dari sejarahnya, dari testimoninya, terus hasil risetnya. Jadi saya benar-benar cari. Nah, kebetulan teman baik saya itu memang sudah pernah pergi ke Jepang, pergi langsung ke pabrik pembuatannya. Dan dia cerita ada tiga kali deh dia ke Jepang itu. Jadi dia cerita memang bagaimana Kangen Water itu dibuat. Nah, kebetulan ambasadornya itu kan memang Bill Gates. Bill Gates itu seorang visioner. Ketika dia menemukan Microsoft, dia sudah bilang juga. Nah, Microsoft 1974 dan mesin Kangen Water ini pun diresmikan oleh Amerika. Padahal itu produk Jepang tapi harus qualified Amerika. Nah, itu di tahun 1974. Jadi risetnya Kangen Water ini sejak 1965. Bayangkan 1965 ke 1974. Baru 1974 qualified Amerika baru boleh launching. Karena itulah Bill Gates itu seorang visioner berkata bahwa setiap rumah kelak ke depan akan membutuhkan air sehat. Dalam hal ini dia menceritakan alkalin itu Kangen Water. Dan beliau memang waktu itu ambasador pertama yang memakai. Jadi di ruang kerjanya, di jet pribadinya, dimanapun. Bahkan di lapangan tenisnya dia pasang mesin itu untuk selalu bisa minum air yang sehat. Makanya teman-teman jangan heran kalau ada orang sudah umur sekian, tapi dia masih sehat, tapi tidak tinggal di Jepang. Kalau di Jepang itu memang tingkat panjang umur paling tinggi karena memang kualitas hidupnya di sana nomor 1 ya. Mereka Jepang itu luar biasa. Tapi kalau ada di luar Jepang, itu biasa dari produk-produk unggulan dari Jepang keluar. Mereka pakai. Salah satunya yang mesin Kangen. Mesin Kangen ini baru dijual di Indonesia tahun 2014, teman-teman, setelah Siti Fadila, Menteri Kesehatan ACC. Sebelum itu mesin itu dibeli di luar. Teman-teman saya belinya dari luar, nggak di Indonesia. Setelah 2014 bisa dibeli di Indonesia dengan kurs yang lumayan, karena harus pajak barang import. Itu saya beli di 2018 lah, 2018 awal lah ya. 2017 itu 1 tahun saya sama teman yang pernah ke Jepang ini dipinjamin untuk pakai selama 1 tahun di rumah. Yaitu tadi karena saya pelit, tapi dia sayang saya, dia pinjemin 1 mesinnya supaya saya pakai sekeluarga. Setelah saya yakin baru saya beli. Ya memang mahal teman-teman, 54 juta. Ya udahlah waktu itu saya beli 3 sekaligus. Saya buat pasang anak saya 1, papa saya dan saya waktu itu ya. Tapi papa saya nggak pakai. Anak saya juga nggak mau, akhirnya yang 2 saya jual lagi. Mubazir. Nah itu teman-teman, manfaatnya ya seperti itulah ya. Saya jadi cerita mesin nih. Nah itu sebab ya penyakit-penyakit yang kecil-kecil itu
nggak pernah ke dokter lagi untuk sariawan, untuk sakit gigi, untuk batuk pilek, nggak pernah. Karena itu di cover setiap hari oleh minuman yang sehat. Mohon maaf nih teman-teman. Topiknya berat, belum Kalau itu mampu. bilangnya air oksigen ya, Bu? Ya, Bu, enggak dia. kalau itu bilangnya air oksigen ya? Oh, enggak, bukan air oksigen, alkalin namanya. Alkalin itu basa artinya. Jadi dia itu hidrogen aktif. Hidrogen aktif itu artinya setiap nutrisi makanan itu yang masuk ke dalam tubuh kita, mereka ikat sungguh-sungguh untuk pertumbuhan sel. Itu dia hidrogen aktif. Mikrokluster. Jadi kalau dia mikrokluster itu tidak melulu harus pakai air panas. Misalnya seduh teh. Teh hijau itu teh yang paling baik. Nah, teh hijau ini sulit keluarkan patinya kalau nggak pakai air panas, itu kata orang. Tapi dengan air alkalin walaupun suhu netral, dia bisa keluar karena dia mikrokluster, namanya itu mikrokluster. Jadi dia membuat molekul air itu jauh lebih kecil, lebih inti lagi. Lalu dia pasti basah, pasti bermineral, ya. Nah, itu dia teman-teman. Kalau basah itu dia menetralkan asam lambung yang tinggi. Suami saya asam lambung itu sembuh total, teman-teman. Nah, dia menetralkan asam lambung juga. Jadi makanan kita itu sebenarnya semuanya asam. Makanan yang asam ini memicu kanker untuk tumbuh dengan subur. Saya bicara kesehatan sedikit lah ya. Makanan yang asam itu apa? Termasuk gula. Gula itu rasanya manis tapi sifatnya asam. Di dunia, semua cairan semua di dunia ini dia sifatnya hanya dua kalau nggak basa, asam. Basa baik untuk tubuh, buah-buahan segar, sayur-sayuran segar itu sifatnya basa. Asam itu semua makanan yang dimasak itu dia jatuhnya jadi asam. Ya, gula itu teman-teman makanya kurangi gula kalau umur udah di atas 40, 45. Gula itu rasanya manis tapi sifatnya asam. Karena itulah semua makanan kita ini hampir semuanya itu memang asam. Itu sebab kita butuh minuman yang alkalin. Untuk flushing, untuk bersihkan usus ya, bagusin ginjal. Nah, bagusin ginjal. Itu lambung, itu dia kita perlu air yang alkalin, air yang hidrogen aktif, air yang mikrokluster, air olahan mesin kangen ini sama persis teman-teman, bahkan lebih dikit dari air zam-zam. Dengan air yang ada di Lourdes, Prancis, air-air alam yang alkalin. Bedanya ini buatan Allah, buatan Tuhan ya, dari alam. Jadi ini tidak perlu kita olah. Itulah yang membuat Jepang itu luar biasa berpikir. Jepang itu sangat konsen dengan teknologi, terutama air. Ketika dia meneliti kenapa air zam-zam ini bisa membuat orang bisa kenyang, bisa nggak mual. Kalau kita minum aqua, 1 liter itu sebah atau kembung. Tetapi kalau minum air kangen water 1 liter, tidak ada apa-apa teman-teman, karena dia memang basa sifatnya. Nah, itu diteliti oleh Jepang tahun 1965 oleh perusahaan Sony. Sampai akhirnya 1974, qualified Amerika, baru bisa dijual di dunia. Jadi produk Jepang kalau tembus Amerika, Eropa pasti mengikuti, Asia lebih lagi. Nah, itu hebatnya Jepang. Jadi teknologi Jepang itu memang nggak bisa dipungkiri, teman-teman ya. Nah, ini sekilas info aja sih. Nggak ada kaitannya, tapi buat pengetahuan. Mahal. Dan rumah sakit besar di Jakarta sudah mulai menggunakan mesin kangen itu untuk 1, air minum, 2, untuk cuci-cuci. Karena dia ada air olahan bagian bawahnya itu untuk cuci alat-alat. Termasuk mencuci luka diabetes tuh loh teman-teman. Koreng-koreng luka-luka itu loh. Nah, pakai air itu karena steril. Jadi kalau betadin itu dia 20 kali lipatnya sterilnya, ampuhnya dari betadin. Nah, itu teman-teman, kenapa perlu kalau memang teman-teman memiliki uang, ada berkat dari Tuhan, beli. Itu kan untuk 1 mesin 54 juta itu untuk penggunaan 20 tahun, teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang mahal, enggak. Kalau teman-teman bilang mahal itu enggak. Dan yang jelas kita bisa memberkati orang lain hanya lewat air. Saya di Pontianak waktu itu masih pakai itu, saya ada tolong beberapa keluarga. Memang dia itu diabetes akut sampai kakinya hampir diamputasi. Setelah saya pernah ada lebaran main ke rumahnya, saya lihat, saya kan kasihan, saya tergerak. Jadi saya suruh anaknya itu tiap hari ambil air untuk diminum dan air untuk membasuh luka yang hampir busuk itu. Puji Tuhan itu teman-teman, dia memang kesaksian, dia sembuh, dia bersyukur. Karena memang kita lihat ya, kalau memang butuh ya kita nggak perlu pusing dengan uang bisnis ya, kita sodakoh saja. Nah itu teman-teman ya.
Ya kalau teman-teman punya berkat, silakanlah membeli berapa itu. Kelihatannya mahal tapi sebenarnya enggak. Nah, banyak dokter-dokter yang udah pakai itu banyak. Karena mereka tahu itu adalah aset kesehatan jangka panjang. Jadi saya nggak bicara Iya, bisnis. memang bagus itu Kangen Water, Mbak. Tapi saya mau tanya, kenapa Steve Jobs meninggal ya? Minumnya Kangen Water, tidak makan daging, tidak makan apa-apa, hanya makan buah, kok kena cancer ya Steve Jobs itu. Steve Jobs itu beda cerita lagi. Beli sama saya 6 juta saja Bu Uti, dia ambil cuan banyak. Itu dikeluarkan oleh PT Energik, itu berbasis produk impor teman-teman, nggak bisa sembarangan, dan itu belinya harus pakai KTP, nggak bisa sembarangan. Jadi jangan terkecoh dengan orang-orang yang nggak jelas. Searching aja di Google PT Energik Indonesia, itu satu-satunya distributor resmi yang diakui oleh pemerintah. Selebihnya itu pasti ilegal. Nah, dan kalau dia ilegal, bisa jadi onderdil yang di dalamnya itu sebenarnya ini Bang Rustam, emas putih. Jadi lempengan emas putih, elektrolisasi dia. Pinter memang Oh Jepang iya, tuh. iya benar Bu, benar. Jepang itu pintar banget. Dia nggak pakai obat-obatan teman-teman. Benar-benar elektrolisasi aja mengolah air ya. Nah itu dia. Jadi agak mahal karena dalamnya itu emas putih. Itu lebih mahal. Ada 7 lempengan. Platina Ibu, Ya. platina. Nah itu Mbak Uti kalau mau tahu ya teman-teman di bawah biar tahu ini pengetahuan. Yang nggak mampu beli ya nggak usah kecil hati ya. Kalau deket-deket rumah saya mau minta ya monggo ambil aja silahkan. Wah apologet jangan kasih tahu alamatnya nanti bahaya. Ah itu apologet sesat teman-teman yang takut. Orang saya tidak kriminal kenapa harus takut? Iya ya teman-teman wanita kan paling ketakutan rumahnya diketahui. Rina, terima kasih informasinya. Saya izin turun ya. Ya, Makasih Bu Rina. thank you Bang Nafiri. Tadi nggak ada teman-teman yang mau naik tanya, nggak tahu mereka segan. Tapi memang teman-teman di sini saya heran juga, lebih senang dengerin saya ngomong tuh entah kenapa saya nggak ngerti. Ya silakan Mbak Uti, nggak apa-apa. Mulia, memang busana muslim benar-benar menjadi contoh. Busana muslim apaan? Ngaku-ngaku ngeklaim, malu ngaca. Nah, ngaca lah, malu-maluin aja ngaku-ngaku. Selamat malam Bu Haji Lina Wijaya. Ya, selamat malam juga Pak Haji Jaya. Kalau perempuan tuh Bu Hajah. Nah, Hajah dan Haji ini hanya panggilan ada di Indonesia loh teman-teman. Orang Arab sana nggak tahu Haji Hajah itu. Lucu kan Indonesia nih ya. Luar biasa. Silakan Mbak Uti ada yang mau disampaikan atau mau lagi istirahat? It's okay lah. Hari ini banyak pertempuran di sana. Saya pagi-pagi. Kalau ada yang mau bertanya saya jawab ya. Kalau enggak saya dengerin aja. Saya live ini ya dari tempat saya biar ramai juga. Silakan. Tapi nggak ada topik apa yang mau di live ini. Mbak Lina dokter ya bukan. Ya, pertanyaan muslim aja. Nanti kalau muslim bertanya disitulah kita ambil topik. Iya, saya cuma ibu rumah tangga teman-teman. Jangan tanya saya apa-apa di sosial media. Tapi kalau teman-teman ketemu di darat, bisa lah cerita-cerita. Mama udah pergi belum ke Yerusalem? Nah, teman-teman, itu keberangkatan saya dengan Jackie Sembiring itu tanggal 14 sampai 25 Agustus 2023. Jadi masih bulan depannya lagi teman-teman ya. Nah, itu saya umumkan aja. Kami berangkat, siapa tahu teman-teman ada yang ingin berbagian bareng-bareng kami, ayo silakan. Itu murah banget teman-teman, 2.850 US dollar itu dapat voucher belanja oleh-oleh di sana 500 US dollar loh. Jadi itu udah dapat semuanya. Ada yang punya uang tapi masih pusing mikirin oleh-oleh. Nah ini nggak perlu pusing lagi. 500 US dollar itu berkisar 6 sampai 7 juta loh. Silakan teman-teman belanja oleh-oleh apa saja, nggak perlu mikirin lagi. Yang jelas harus dihabiskan karena tidak bisa diuangkan. Belanjanya di mana, Mak? Di Yerusalem, di Israel sana. Ada satu tempat yang sangat terkenal, memang pusatnya turis untuk belanja di situ. Nanti ya teman-teman doakan kami, saya Jackie, kami bisa live dari sana berbagian. Saya rindu duet nyanyi itu sama Jackie di gereja Saint Anna yang katanya tanpa musik suara bisa jadi merdu. Maklum suara mah nggak merdu. Iya, thank you Hartati. Agustus, iya. Ya, nanti ya doakan ya lancar segalanya. Jadi kami bisa berbagi berkat dengan teman-teman. Kami live di sana.
Jadi kalau naik ke atas mau tanya jangan berebut ya. Rebutan tanya nanti kita bingung. Nah, silakan teman-teman baik Wanes maupun Muslim yang mau naik silakan. Agus shalom, iya shalom. Thank you ya yang sudah ada di ruangan. Semoga Lina semoga Lina balik Bagus. lagi ke NKRI lagi. Emangnya doa iblis dijabah sama Allah. Kalau sampai doa iblis dijabah sama Allah berarti Allahmu itu iblis. Ini tuh luar biasa teman-teman Iya, Islam betul ya. juga. Ya, logikanya Ada betul juga ya. Doa ya, iblis didengar oleh Allah ya artinya Allahnya kerjasama iblis. Allah. Allahnya Iya. itu iblis. Itulah adab mereka. Bahkan dalam doa pun mereka sama seperti si yang di Monas itu kan, lanukan ininya, anukan itunya. Aduh, turunan sih udah adab. Thank you teman-teman. Kenapa Bang Rustam turun? Selamat malam Sony. Sony, kamu feedback. Selamat malam. Ibu Lin, tolong doakan saya rencana Oktober ke Yerusalem. Ngapain Ya, Oktober? shalom. Bareng kita aja. Lumayan 500 US dollar buat oleh-oleh. Ya, shalom Bang Sony, silahkan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, takon opo Sony, monggo. Nah, saya kan punya 3 anak. Jadi anak saya yang pertama itu bukan ini anak saya. Ya, bapaknya lain lah. Ya, Nah, sekarang dia sudah SMA kelas 1 ini sampai sekarang dia nggak tahu bapaknya tuh, dia tahu bapaknya saya, tapi apakah saya dosa tidak memberitahu sebenarnya apa gimana? Tapi kalau saya mau memberitahu sebenarnya, saya juga nggak bisa menerima kenyataan. Dan kalau saya nggak memberitahunya, kude dengar saya dari orang lain gitu. ya, saya Apakah maklum ya, saya dosa paham ya. apa gimana? Gini, Bro, Sony, Ya. pertama berdoa dulu di hadapan Tuhan, minta hikmat, minta bijaksana, ada damai sejahtera. Kalau melihat tingkat urgensi itu harus diberitahukan, ini dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu dengan istri, apakah itu memungkinkan. Nah, gitu. Terus kan lebih kenal anaknya seperti apa, apakah anaknya sepertinya siap mendengarkan, keadaan tenang atau bagaimana. Kalau memang tidak ada tingkat urgensi dulu, lebih baik tanamkan kepada anak satu pembelajaran, satu pemahaman bahwa hubungan biologis itu tidak melulu di dunia sekarang ya, tidak melulu menjadi satu patokan untuk orang itu bisa kita terima atau tidak terkait banyaknya perkara. Nah, dan artinya kalaupun kita memiliki keluarga, anak pertama saya itu bukan itu anak biologi saya loh. Yang perempuan itu saya angkat dia dari umur 2,5 tahun. Mamanya meninggal, papanya Islam. Dia nggak mau ikut papanya. Padahal saya dengan suami pun waktu itu sudah Islam. Istilahnya kami Islam juga, tapi dia nggak mau ikut papa kandungnya loh, ikut kami loh. Nah, sampai ketika Kristen pun semua Kristen, dia pun menikah Kristen, punya anak, sekarang udah 2. Jadi tidak ada tingkat urgensi yang bagaimana. Kalau memang dia harus tahu ya dia tahu, kalau tidak ya tidak perlu. Nah, Anda lebih kenal anak Anda kan? Tanya mamanya, mungkin mamanya yang harus beritahu bukan Anda. Ya. Kalau dia ada kedekatan dengan mamanya, biar mamanya. Tapi pada saat mamanya menyampaikan, Bang Sony ada di situ, gitu. Tapi saya minta bergumul dulu lah, berdoa sungguh-sungguh. Ya, Bu, kebenarannya harus disampaikan, apa jangan disimpan ya. Gini, memang sih Alkitab suruh kita harus jujur ngomong apa adanya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia sekarang tidak tahu itu mengganggu atau hanya ketakutannya Bang Sony aja kalau kelak dia tahu dari orang lain?
begitu. Kalau saya nggak berita gitu, apa saya dosa apa gimana? Apa dia harus tahu kenyataannya apa gimana, Bu? Dalam dalam Itu papanya berbicara, masih dalam adakah? masih. Oh, Dan itu juga saya sudah rawat dari kecil, dari umur 2 minggu. oke ya. Gimana ya Mbak Uti? Sudah ini. Ada Jadi pendapat saya nggak Mbak Uti? Saya nggak Kalau bisa. menurut saya sih mau lebih baik. Kalau menurut saya sih lebih baik dikasih tahu ya. Mm-mm. Kalau menurut saya sih, karena biar bagaimanapun ya kebenaran harus diungkapkan. Ya, kalau nanti dia tahu dari orang lain kan ada rasa nggak enak. ya itu Memang yang harus saya tahu sih. pikirkan. Dan lagi pula Bapak harus tunjukkan beda antara anak yang angkat dan dengan anak-anak sendiri kan memang nggak ada bedanya. Itu yang penting. Itu Iya, dulu yang harus sudah dari ya harus tunjukkan. selama Saya itu walaupun ini saya tetap sayang kamu seperti anak saya, nggak ada beda. Kalau dia apa udah yang tahu saya itu kan kasih dia sama juga nggak sedih. ya apa yang saya kasih sama anak saya ini semua sama rata, nggak beda-bedakan. Ya udah, itu Jadi yang Bapak kasih tahu. ya, Saya karena hanya memberitahu dari diri kamu, tapi soal kasih sayang, ya soal hubungan kita yang sudah terjalin ya, hubungan hati nurani ya kan, sama-sama ini udah seperti anak itu yang nggak bisa dipisahkan lah. Mm-mm. Saya punya anak angkat aja sampai 5 saya nyekolahin anak angkat itu sampai 5. Satu meninggal, itu paling sayang sama keluarga saya tuh, tapi udah meninggal dia. Mereka tahu kok, mereka diangkat dari masih ada yang SD, ada yang SMP, lalu saya sekolahin dulu kan, nggak ya, ada bedanya gitu. yang tahu ini cuma saya, istri, sama ya bapaknya itu. Ada saudara saya satu juga yang tahu, tapi semuanya nggak tahu. Ya sudah, nggak apa-apa Pak, kasih tahu aja. Dia Iya. udah dewasa juga kan, udah besar juga, nggak masalah buat dia kalau dia tahu papanya sayang dia. Mm-mm. Ya udah, Tapi yang penting berdoa dulu, bergumul dulu, ada damai sejahtera, rasanya siap, mamanya juga diajak aja, jadi ngobrolnya ngobrol santai apa adanya, kekeluargaan. Nah, kalaupun dia sudah tahu, kan dia minta pasti akan tahapan lebih lanjut, dia pasti mau tahu. Jadi papaku yang mana? Ajak aja silaturahim kalau memang bisa dijumpai. Jadi kita benar-benar menunjukkan sebagai orang Kristen kita legowo dengan semua itu. Karena Mbak, memang mau kalau tanya dalil, ya itu tadi kata Mbak Uti dasarnya. Kalau memang di dalam kekristenan kita dituntut untuk jujur apa adanya, yaitu kebenaran tetaplah kebenaran. Tidak perlu kita sembunyikan. Dalam Kristen tidak ada bohong, bergradasi warna demi ini demi itu. Cuman timingnya sih yang mungkin saya tadi sampaikan, timingnya berdoa dulu, bergumul dulu, cari waktu yang tepat. Itu aja sih. mau bertanya Mbak, boleh nggak? Tanya sajalah Bang Rustam, ada Nyonya Uti itu Ya, yang mau ya Mbak Uti, explain. untuk Mbak Uti nih, apakah hari kematian kita ini ditakdirkan atau bagaimana? Kalau di dalam Alkitab di mana itu Pak? Itu Mbak Lina ya, umur kita itu 80 tahun, sisanya adalah jatah dari Tuhan. Mazmur. Ya, kami tidak mengenal istilah takdir, Pak. Takdir orang Kristen itu adalah kasih sejahtera, damai, sukacita. Ya, hari depan yang penuh harapan. Itu takdir orang Kristen, karena orang Kristen itu Tuhan Yesus datang hanya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi orang-orang berdosa seperti saya ini, takdir saya ini adalah hidup yang kekal, kebaikan dari Tuhan, kebajikan, kemurahan, dan ya itu, dan yang ini kebajikan, kemurahan, semua itu takdirnya orang Kristen. Jadi kalau Bapak menanyakan bagaimana takdir orang Kristen, apakah dia harus mati umur 80 atau 50? Alkitab sih sudah mengatakan kalau dia berumur 80 itu adalah jatah dari Tuhan, ya kan? Nah, kalau misalnya dia meninggal lebih awal, ya itu kita nggak tahu, kuasa Tuhan lebih kuasa Tuhan berlaku atas dia. Tetapi kalau dia mau minta, ya orang Kristen itu boleh meminta masalahnya. Ya kita juga boleh meminta umur kita lebih panjang. Yesus mengatakan, mintalah padaku apa saja ya yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, dan percayalah bahwa kamu akan menerimanya dan kamu akan menerimanya gitu ya. Jadi kalau kita minta lalu dengan penuh percaya, jadi kita akan menerima gitu Pak. Ya, jadi nggak ada takdir di Kristen Pak. Takdir orang Kristen dikasihi, disayangi, masuk surga.
Nah, itu dia. Amin. Takdir orang Kristen mah begitu. Nah, itu takdirnya orang Kristen, dikasihi, disayangi oleh Allah, kemudian masuk surga. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Iya, Itu ada di Mazmur 90:10. Mazmur 90:10. Masa hidup kami Apa 70 bunyinya Mazmur tahun. 90:10, Bu? Apa bunyinya? iya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya Bagaimana kalau di Amsal 13 ayat 14? Bacain aja, Ulangan Pak. Saya nggak 6 pernah ayat hafal. 2, Pengkhotbah 7 ayat 17, 3 ayat itu gimana, Bu, kira-kira? Bingung Apa saya ini, bacain, Bapak? bingung. Bapak kalau mau nanya, Bapak bacain juga ayatnya ke kami. Saya nggak pegang Alkitab nih. Ibu Lina lah, bacain dah. Pengkhotbah pasal 3 itu tentang segala sesuatu ada waktunya, pasti itu Mbak Uti. Nah ini Ya. yang Oh, ya. berkatalah aku dalam hati Allah akan Betul. mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala sesuatu pekerjaan ada waktunya. Pokoknya kalau udah pengkhotbah pasal 3 pasti tentang itu. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau Pengkhotbah pasal 7, Bu. Hah? Pengkhotbah pasal 7, 17. Iya, Pak. Segala sesuatu ada masanya. Masa yang indah, masa yang ini kebajikan, kemurahan dan kemuliaan, kebaikan, penyelamatan ya. Semuanya ada masanya. Pokoknya semua diperbuat Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi kami Amin, takdir Ibu. kami itu, Amin, takdir Ibu kami itu kayak Uti. gitu, Pak. Cuma, Ya, jadi berarti yang disamain, Pak. kalau di Pengkhotbah pasal 7 ini ayat 17 ini berarti umur kita bisa diperpendek, Bu ya. Kalau kita Iya kan melakukan saya hal-hal yang bilang buruk kita atau boleh bodoh ini. meminta. Kita boleh meminta. Kalau soal umur kan ini ya kayak soal umur itu kita kadang bisa diambil juga oleh kuasa jahat ya. Tetapi kita bisa minta, Tuhan panjangan umur saya ingin mati tepat pada waktunya. Ya. Kadang orang kan dia jatuh dalam dosa, dia melepaskan diri dari genggaman kaki Tuhan gitu. Jadi dia bisa terjadi hal seperti itu ya. Tetapi kalau kita minta, ya Tuhan kasih. Saya sih minta umur panjang, Pak. Saya yakin Tuhan kasih. Amin, amin, Gitu, Ibu. Saya juga ya. minta umur panjang, kesehatan. Tapi kalau umur panjang tidak sehat, tidak mau, Ibu. Mau dua-duanya. Lengkap. Iya, capek. Capek Terus kayak satu lagi, Bu, tentang nasib, Bu. Bagaimana tentang nasib, Bu? Apa itu nasib itu gimana, Bu, nasib? Iya, Ibu Lina, di mana tuh Yesaya 2 ya? Aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dibuka Ibu Lina, saya Alkitab saya Tapi itu. ada tertulis juga kalau nggak salah di mana ya, nasib mujur, nasib malang. Apa Bang Rustam letaknya nggak tahu, suruh kita cari, dia yang mau nanya. Nggak hafal aku. Orang awam. Cuma bertanya. Iya, Tadi Mbak Uti apa akan memberikan masa depan yang penuh harapan itu Yesaya 2 kalau nggak salah itu. Ayatnya berapa saya lupa. Enggak, Ibu Uti, tentang nasib malang, nasib mujur itu ada itu kalau nggak salah. Saya pernah baca di Alkitab. Di-search aja nasib malang atau nasib mujur. Iya, kan begini Pak. Nih ada ayat ya.